Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Dipanjatkan doa agar semuanya sentiasa di bawah pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan jasmani dan rohani olehnya, untuk kita meneruskan menjalani tugasan hidup yang Allah telah bebankan kepada kita sesuai dengan ketetapannya. Lagi Allah masih memberikan kita peluang untuk hidup. Ini bermakna Allah memberitahu kita bahwasanya masih ada kebaikan yang Allah sediakan yang kita belum memperolehinya. Sebab itu kita masih diberi peluang untuk hidup agar kita mendapatkan kebaikan yang Allah sediakan yang belum kita dapatkan hingga hari ini. Atau mungkin juga Allah masih beri kita peluang untuk hidup pagi hari ini karena masih ada larangan-larangan Allah yang belum kita tinggalkan hingga saat ini. Cobalah kita sentiasa sedarkan dan yakinkan diri kita. Setiap kali kita bangun pagi hari,
Walhal malam harinya sebelum kita tidur, kita membaca doa yang diajar oleh Nabi. Di mana dalam doa tersebut kita berserah kepada Allah. Kita telah ikhlaskan diri kita jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak membangunkan kita. Allah menahan jiwa dan roh kita. Dan kita berkata, ya Allah, in amsaktaha farhamha. Ya Allah, kalaulah malam hari ini, dalam tidurku malam hari ini, Engkau akan terus menahan diri ini, menahan jiwa ini, menahan nyawa ini. Engkau tidak lepaskan balik. Maka rahmatilah. Rahmatilah. Bukankah doa yang kita baca itu sebenarnya kita bersedia. Malam tadi sebelum tidur kita telah bersedia untuk tidak bangun kembali jika Allah menghendaki. Tetapi kenyataannya pagi ini kita masih dijagakan, dibangunkan. Lalu buat apa? Apakah Allah masih bangunkan pagi hari ini? Karena kita belum cukup apa yang kita miliki, sehingga suruh bekerja lagi? Apakah Allah kejutkan pagi ini karena masih ada tempat yang kita belum sempat melawatnya? Atau apa? Mari kita yakinkan diri kita masing-masing. Satu di antara yang perlu kita yakinkan ialah Allah bangunkan pagi hari ini. Satu di antaranya saya katakan tadi. Karena Allah telah menyediakan kita kebaikan-kebaikan yang masih banyak yang belum kita dapatkan sebelum kita dipanggilnya. Sebab itu mari kita cari apakah agak-agak kebaikan yang Allah telah sediakan yang kita belum mendapatkannya. Apa agak-agak perintah-perintah Allah dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi ini, hingga saat ini, yang kita belum melakukannya. Sama ada telah melakukan tapi belum sempurna, atau telah melakukan tetapi tidak konsisten, atau bahkan masih ada yang belum kita amalkan walaupun sekali. Dan yang keduanya, tadi saya katakan, mungkin masih ada larangan-larangan tegahan dengan agama yang kita belum tinggalkan hingga saat ini. Kalaupun kita telah tinggalkan, belum istiqomah. Ringkas kata, bila pagi ini kita masih dibangkitkan, dibangunkan oleh Allah, maknanya Allah masih beri peluang pada kita untuk menambahkan bekalan. Bukan menambahkan bebanan. Untuk kita bawa balik. Untuk kita bawa berpulang kelak
kehadiratnya. Ini yang perlu kita sedarkan kita setiap hari, tidak yang lain. Sehingga kita akan berusaha bersungguh-sungguh setiap kali melakukan sesuatu amalan, ucapan, tindakan, atau apa sajalah. Amalan-amalan atau tindakan yang memberikan kita pahala, menjadi bekalan. Pandai-pandailah kita bubuh nilai ukhrawi pada setiap apa yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan siri tadabbur kita surah Yunus. Coba lihat. Minggu lepas kita pelajari ayat yang ke-85. Betul ya? Ayat yang sangat penting sekali. Ayat ini berlaku bagi seluruh umat Islam. Walaupun ianya merupakan rangkaian ayat-ayat yang mengisahkan kisah Nabi Musa dan kaumnya. Saya tegaskan sekali di dalam ayat yang ke-85 tersebut, maksud ayat yang ke-84, maksudnya, pada ayat yang ke-84 yang kita pelajari minggu lepas. Ada 3 istilah yang kita tahu dalam itu. Satu, yakni iman. Kedua, Islam. Ketiga, tawakal. Gitu kan? Dalam ayat 84 ada 3 istilah agama yang mulia. Satu, Islam, in kuntum muslimin. Kedua, al-iman, in kuntum amantum billah. Dan ketiga, at-tawakkul, fa'alaihi tawakkal. Hubung kait antara 3 ini telah dijelaskan pada minggu lepas. Tapi izinkan saya untuk membaca semula apa yang dipesankan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Apa rangkaian antara, hubung kait antara Islam, iman, dan tawakal. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyatakan Allah Subhanahu wa taala ja'ala tawakkul 'ala Allah syartan fil iman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakul ke atas Allah itu syarat bagi keimanan seseorang. Artinya orang yang beriman tetapi tidak ada sifat tawakul dalam semua urusan pada Allah, sama ada imannya tidak ada, tidak dinilai, atau imannya paling tidak sempurna. Tapi kalau dikatakan syarat, mananya ada syarat, adalah. Tak ada, tidak ada. Fadalla ala intifa'il iman indan tifaihi.
Tegas kata Ibnu Qayyim. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tiadanya iman itu berpunca daripada tiadanya sifat tawakal. Subhanallah. Iman seorang dianggap tiada jika seorang itu tidak ada tawakul dalam hidup. Wa kullama qawiya imanul abdi kana tawakkuluhu aqwa. Bila mana setiap kali kuat iman seseorang hamba itu, semakin kuat iman seorang hamba, pasti semakin kuat juga tawakalnya. Jadi seiring sejalan. Sebaliknya, wa idza dha'ufal iman, dha'ufat tawakkul. Apabila iman itu makin lemah, maka tawakalnya pun makin lemah. Atau dibalik, semakin lemah tawakul seorang, sebagai tanda iman pun makin lemah. Wa idza kana tawakkulu dha'ifan, maka apabila tawakalnya lemah, kana dalilan ala dhafil iman walabud. Maka pasti ia sebagai bukti bahwa imannya pun lemah juga. Wallahu ta'ala fi mawadhi'i min kitabih yajma'u bainat tawakkul wal ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak tempat di dalam kitab sucinya sentiasa menggabungkan, menghubungkan, mengaitkan, mengumpulkan antara tawakul dan ibadah, antara tawakul dan iman, antara tawakul dan takwa, antara tawakul dan Islam. Ini diulang-ulang di banyak tempat di dalam kitab Allah. Bahkan bainal tawakkul wal hidayah, antara tawakal dan hidayah. Kesimpulannya kata Ibnu Qayyim, fa zahara anna tawakkul aslun li jami'i maqamatil iman wal islam li jami'i a'malil islam. Fa zahara anna tawakkul, dan jelaslah bahwasanya tawakal itu aslun li jami'i maqamatil iman wal ihsan. Asal, dasar, akar bagi keseluruhan makom iman dan ihsan li jami'i a'malil Islam, bagi keseluruhan amal-amal ibadah kita. Seluruh amal ibadah kita tidak ada artinya jika tidak ada iman. Masih jauh daripada sempurna jika tidak disertai dengan adanya tawakul dalam segala urusan kepada Allah. Fa inna manzilatahu minha ka manzilatir ra'si minal jasad. Karena tawakul itu kedudukannya dalam agama kita, kata Ibnu Qayyim, ka manzilatir ra'si minal jasad, seperti kedudukan peranan kepala bagi tubuh badan. Macam kepala bagi tubuh badan fungsinya. Fa kama la yakumur ra'su ila 'alal badan, sebagaimana kepala tidak akan mampu berdiri kecuali di atas badan, fakadzalika yakumul iman wa amru ila 'ala sakit tawakkul. Sebagian jugalah iman
tidak akan mampu berdiri. Islam tidak akan mampu tertegak tanpa tawakul. Sebagaimana tawakul perlukan iman dan Islam, iman dan Islam perlukan tawakul. Macam kepala perlukan tubuh, tubuh perlukan kepala. Mudah-mudahan kita berjaya menggabungkan tiga ini. Kuat Islam kita artinya dalam amal ibadah. Berdasarkan akidah tauhid kita sudah betul. Tapi jangan lupa tawakul. Dan makna tawakul telah dipelajari pada siri lepas dan juga jamaah saya yakin sudah punya pemahaman yang tepat, yang betul tentang tawakul. Jangan sampai salah ya memahami tawakul. Sebab kalau bila silap, ya susah. Tidak boleh salah dalam pemahaman kita terhadap makna tawakul. Yang pasti, tawakul tidak menafikan al-akhdhu bil asbab. Tawakal itu tidak menafikan melakukan asbab, ikhtiar. Farid sudah menyatakan, tawakul menafikan asbab, itu mencedekkan syariat. Syariatnya cacat. Orang yang berikhtiar rajin tanpa tawakul menjejaskan akidah. Bahkan syirik. Orang menghapuskan, menghilangkan kesan pada asbab yang Allah tetapkan, jahlun. Itu kedunguan. Itu kebodohan. Itu kata guru pada Ibnu Qayyim, yakni Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mari sekarang kita teruskan supaya kita jadi ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Faqalu, lalu mereka berkata, mereka Bani Israel, Allahi, ke atas Allah sahajalah, tawakalna, kami bertawakal. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami, ya Allah, fitnatan, fitnah, sasaran siksaan, sasaran penyesatan, itulah. Atau janganlah engkau jadikan kami sebagai penyebab kesesatan orang, pun boleh juga. Lil qaumiz zalimin, bagi kaum zalim. Baik, terjemahannya secara umum, Bani Israel kemudian mentaati perintah Musa. Kami bertawakal kepada Allah. Kepada Allah kami bertawakal. Bahkan ada permintaan khas daripada Bani Israel pada Allah. Wahai Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami fitnah bagi kaum zalim. Ada yang menterjemahkan, ya Allah, jangan kau jadikan kami, Bani Israel ini,
sebagai objek buli, objek siksaan, objek sasaran, kezaliman. Kaum yang akan dijadikan sasaran kezaliman, kezaliman bagi kaum-kaum yang zalim, merujuk kepada Fir'aun dan pengikutnya. Itu makna pertama. Tapi ada makna kedua yang lebih tepat, sebab di situ oleh kaum zalimin. Artinya, ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami sebagai quote and quote penyebab, sebagai sebab kesesatan bagi orang-orang yang zalim. Orang zalim memang dah sesat. Tapi janganlah kesesatan kaum yang zalim yang dah sesat itu bertambah-tambah kerana kami. Macam mana itu? Macam mana untuk? Begini, jelas saja mas sekalian. Saya baca dahulu apa kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Qadim tathala banu Israil dzalika faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatil qaumaz zalimin. Kata Ibnu Katsir, ai rabbana ya Allah, la tuzrifhum bina. La tuzfirhum bina. Ya Allah, jangan engkau beri kemenangan kepada mereka atas kami. Ya Allah, jangan engkau beri kemenangan kepada mereka kaum zalim ini atas kami. Jangan. Itu makna la ta'na fitnatan. Apa maksudnya nanti? La tusallithum alaina. Ya Allah, jangan engkau beri mereka kuasa sehingga dengan kuasa itu mereka berwenang-wenang menindas kami. Berbuat sesuka hati. Sebab kalau engkau ya Allah beri kemenangan ke atas kami, mereka berjaya mengalahkan kami, menghina kami, berbuat sesuka hati mereka terhadap kami, fayadhunnun annahum innama sulitu li'annahum alal haq. Karena boleh jadi jika engkau beri kemenangan pada mereka, mengalahkan kami, membuli kami, nanti mereka akan yakin bahwa mereka itu berada di atas kebenaran. Nah ini dia. Pasti mereka pikir mereka benar, buktinya mereka menang. Kan bahaya itu. Mereka yakin bahwa mereka itu di atas kebenaran, buktinya boleh buat sesuka hati terhadap kami. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Sebab fikiran manusia ini, ya mas sekalian, kebanyakan manusia fikir bila menang itu pasti benar. Itu. Bila orang dia dalam pertarungan dia menang, dia kuat, dia ini, pasti dia benar lah. Yang menang belum tentu benar. Belum tentu hak. Tapi yang hak pasti menang suatu saat. Begitu berfikirnya. Yang menang, yang boleh berkuasa, yang boleh buat sewenang, yang boleh buat itu kepada orang lain, namanya menanglah. Belum tentu benar. Belum tentu. Yang jelas, yang pasti, yang benar itulah pasti Allah akan beri kemenangan. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang Anda bayangkan, orang yang zalim, yang berada di atas kebatilan. Fir'aun dan kuncung-kuncungnya lah dalam ayat ini contohnya. Atau siapa sajalah di dunia hingga hari ini. Lalu menindas orang lain yang sebetulnya orang lain itu benar pegangan dia.
Tapi mereka yang berada di bawah kebenaran ditindasnya, dibulinya, disiksanya, dizalimannya. Tanpa ada perlawanan, maklum lemah. Bukan mustahil yang buat ini akan merasa dirinya benar. Mereka akan kata, tengok, sekarang kemenangan beriwak pada kita. Ini bermakna kita adalah orang yang berada di atas jalan yang benar. Buktinya kita menang. Inilah makna yang dipahami oleh Ibnu Katsir. Dan itu bahaya. Sebab bagaimana mungkin kita hendak menyedarkan orang yang salah jika mereka tidak merasa bersalah, sebaliknya mereka yakin mereka berada yang benar, dan bukti kebenaran pegangan hidup mereka itu, yakni kemenangan yang mereka raih. Kekuasaan yang ada dalam mereka. Oh, bahaya semua. Artinya, doa yang dipanjatkan oleh Bani Israel saat itu, masih di bawah pemerintahan Musa ini, doa yang luar biasa. Doa yang mereka memohon doa kepada Allah SWT bukan semata-mata memohon kebaikan untuk diri mereka, yakni jangan dijadikan sasaran kezaliman, tapi juga doa untuk kebaikan orang-orang yang zalim. Kebaikannya yakni jangan bagi mereka kemenangan. Itu kebaikan. Sebab kalau engkau bagi kemenangan pada mereka, ya Allah, nanti mereka fikir mereka itu betul. Sehingga kesesatan mereka makin menjadi-jadi. Luar biasa. Bani Israel saat itu, di bawah Musa ini, luar biasa dosanya. Apa namanya doanya? Fayadunnun annahum innama sulitu li'annahum alal haq wa nahnu alal batil. Sebab kalau tidak, mereka akan yakin bahwa mereka berjaya, mereka menang, mereka berkuasa itu. Mereka yakin mereka berada di atas kebenaran. Dan kami, yang hakikatnya di atas kebenaran ini dianggap batil. Maka, faiftanu bidzalika. Akhirnya mereka semakin bermaharajalela. Bermaharajalela. Subhanallah. Itu kata Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir. Ada yang lain, contohnya Ibnu Najih, dan juga tidak sedikit yang berpendapat berbeza. Riwayat disanadkan kepada Al-Mujahid, doa la taj'alna fitnatan lil qaumil dzalimin, ay la tu'adzibna bi aidil qaumil Fir'aun. Jangan engkau siksa kami, ya Allah, melalui tangan-tangan kaum Fir'aun. Wala bi'adzabin min 'indik. Dan juga janganlah engkau siksa kami dengan siksaan yang datang dari sisi engkau. Fayaqulu qaumu Fir'aun, kalau engkau siksa kami melalui tangan-tangan mereka, atau engkau timpakan siksa kepada kami dari sisi engkau, nanti kaum Fir'aun, pengikut Fir'aun dan Fir'aun sendiri pasti akan berkata, lau kanu ala haqqin ma'udhibu. Kalaulah orang-orang ini, pengikut-pengikut Musa ini, atau Musa sekalian, berada di atas kebenaran, kalau betul lah Musa itu di atas kebenaran, pasti mereka tidak disiksa gitu. Pasti nasibnya tidak seburuk itu. Takkan orang yang mendakwa dirinya kekasih Allah, kita kalahkan begitu mudah. Takkan orang yang mendakwa dirinya berada di atas kebenaran tidak mampu nak melawan kita.
kita boleh buat sekati atas mereka. Tak mungkin. Kalau mereka itu betul, pasti tidak mengalami nasib seburuk itu. Paling tidak mereka adalah perlawanan terhadap kami. Ini langsung. Wala sultan lahum, kuasa pun tak ada. Dan seterusnya. Ya, maksudnya sama dengan atas. Saya pilih makna yang seperti ini. Jadi, maknanya sangat sangat dalam ini. Kenapa jamaah sekalian? Hingga hari ini, cara berfikir wa'iyadzubillah Fir'aun dan pengikutnya, itu masih diwarisi oleh tidak sedikit orang hari ini. Apa cara berfikir yang mereka warisi daripada Fir'aun ini? Yakni tanda aras kebenaran, benar atau batil, suatu pegangan hidup, itu diukur. Itu diukur pada orang itu senang atau tak senang. Jika semua yang diharapkan, yang dicita-citakan berjaya, jika semua yang diusahakan berjaya, dia ada kuasa, dia ada, itu pasti benar, pasti betul itu. Pasti benar. Yang kalah, yang susah itu pasti salah. Bagaimana mungkin orang yang benar mereka kasih Allah tapi kalah? Ini cara berfikir sesat. Dan ini pernah ya mas sekalian menjangkiti orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Ketika Allah uji orang-orang yang beriman, kalah dalam peperangan Uhud. 70 orang sahabat tewas syahid di tangan orang-orang kafir Quraisy musyrik. Orang Islam, orang mukmin yang imannya lemah, ya tepatnya orang munafik, ya mereka sudah mulai suudon, sudah mulai berpikir salah. Iya ya, macam mana ya? Betul ke si Rasulullah ini utusan Allah? Betul ke pengikut-pengikut Muhammad ini berada jalan yang benar? Jika betul lah Muhammad ini benar-benar utusan Allah dan ajaran itu ajaran Allah, pengikutnya itu kekasih Allah, kenapa ya boleh dikalahkan begitu mudah oleh orang kafir musyrik? Ini bahaya. Sangat bahaya. Cara bikin saya bahaya. Atau lebih luas lagi, itu dinyatakan dalam ayat yang soal fajar. Dahulu pernah kita sampaikan dalam pelajaran apa ya? Dalam pelajaran kita Hakikatul Hayat. Wa amal insanu idza btalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia ni apabila Allah bagi kesenangan, bagi nikmat, bagi kemewahan, bagi macam-macam lah. Semua cita-cita tercapai, semua kehendak dapat, senang, lenang. Mereka kata, Allah muliakan aku. Ni Allah beri sayang ni. Buktinya, kami senang. Apa yang kita minta Allah bagi. Bila yang kita minta pada Allah semua bagi, maknanya ini bukti nyata. Tak syak lagi. Allah menyayangi kita. Tetapi apabila Tuhannya menguji mereka dengan kesusahan, disempitkan rezekinya, tidak dikabulkan hajatnya, tidak dijayakan usahanya, mereka kata, Rabbi ahanan. Ini Tuhanku telah menghinakan. Itu bukti bahwa Allah tak suka kamu. Kalau Allah ni sayang kamu, pasti hidup kamu tidak susah macam tu. Inilah cara menilai rahmat Allah ke, murka Allah ke. Dinilai pada apa yang Allah berikan kepada orang itu. Ini salah. Cara menilai jalan hidup yang benar dengan cara hidup yang batil dinilai pada
Orang itu menang ke kalah, kuasa atau tidak, dapat kuasa atau hilang kuasa. Subhanallah. Ringkas kata, yang menang, yang berkuasa, yang kuat, belum tentu benar. Itu yang pasti. Tanamkan, kita tanamkan itu. Yang kuasa, yang ada kuasa, yang menang, yang hebat, yang bla 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 bla. Belum tentu ia berada di atas kebenaran. Yang kalah, yang ditindas, yang lemah, yang dan seterusnya. Belum tentu ia sebagai bukti bahwa ia batil. Yang betul, yang benar pasti menang. Pasti. Hanya masanya sahaja yang Allah mengetahuinya. Bila. Ini dia. Rabbana la tas'ana fitnatan liqaumiz zalimin. Jadi kalau kita, doa ini doa yang sangat baik. Baik maksud saya, kerana isi doa ini mohon kebaikan bagi yang berdoa, juga kebaikan bagi orang. Kebaikan bagi yang teraniaya, jadi juga kebaikan bagi yang menganiaya. Hebat tak hebat doa ini? Doa ini memohon kebaikan bagi yang berdoa yang teraniaya, juga kebaikan bagi yang menganiayanya. Kebaikan bagi yang menganiaya tadi sudah dijelaskan. Jangan sampai orang berzalim yang buat sewenang ini kerana mereka mampu buat sesuatu, lalu mereka fikir berada di atas kebenaran. Sementara yang teraniaya, yang tak mampu berbuat apa-apa, tak mampu melawan, bahkan bertanding pun tak mampu, mereka yakin berada di atas kebatilan. Tidak. Tidak begitu. Ya. Jadi, penting bagi saya untuk kita pahami seperti itu. Al-Maraghi berkata, faqalu 'alal fawr mumtathilina amrahu. Ayat yang ke-84 ini, 84 ke 85 ya. Kenapa saya tulis lain? Ayat yang ke-85. Ayat yang ke-85 ini, jamaah sekalian, ini adalah jawaban spontan. Di situ ada fa, faqalu. Bukan waqalu ya, faqalu. Faqalu, fa itu maknanya lalu, bukan maka. Artinya tartib wa ta'aqub. Maksudnya apa? Begitu Nabi Musa alaihi salam, begitu Nabi Musa alaihi salam perintahkan kepada Bani Israel dalam ayat 84, fa'alaihi tawakkalu, fa'alaihi tawakkalu, fa'alaihi tawakkalu. Maka ke atasnya, ya Allah, tawakkalu, hendaklah kamu bertawakal. Begitu Musa perintahkan begitu, faqalu. Lalu mereka, Bani Israel. Jadi, tak menunggu, tak fikir panjang, tak ini. Itu merupakan ketaatan mereka. Jadi dalam ayat ini cerita tentang kebaikan Bani Israel. Ingat ya. Dalam ayat ini Allah puji kebaikan Bani Israel. Buktinya apa? Disuruh oleh Musa, diperintah oleh Musa untuk melakukan, dia terus buat. Saat itu ada suruhan, saat itu dia kerjakan. Bersegera melakukan, mengerjakan perintah. Itu sifat yang baik itu. Tidak tangguh-tangguh. Fa'alaihi tawakkalu. Lalu mereka terus berkata, yakni, alallahi tawakkalna. Satu, kebaikan Bani Israel. Segera. Suruh buat, terus buat. Tidak tangguh-tangguh. Menangguhkan pelaksanaan suruhan Allah yang sewajibnya disegerakan, itu satu kesalahan.
Saya ulangi. Menangguhkan melaksanakan perintah Allah, perintah yang sewajibnya disegerakan, itu satu kesalahan. Bertawakal kepada Allah, itu perintah Allah yang wajib disegerakan. Tidak boleh ditangguhkan. Hari ini kita ada masalah, hari ini kita ada usaha, hari ini kita melakukan ikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka hari ini, saat ini juga, kita serahkan keputusannya pada Allah. Nak bagi merah ke, biru ke, 3 ke, 4 ke, berjaya ke, gagal, kita serahkan. Bukan tawakalnya nanti. Tawakal perintah Allah yang tidak boleh ditangguh-tangguh. Dan Bani Israel mengamalkannya. Nah, ini bagus. Yang kedua, kebaikan Bani Israel dalam ayat ini. Musa alaihissalam kata fa'alaihi tawakkalu. Dan hanya ke atasnya sahajalah, wahai kamu Bani Israel, bertawakallah kamu. Atasnya, alaihi, didahulukan. Dipanggil apa namanya? Di sini ada takdim dan takhir. Sebab sepatutnya tawakkalu alaihi. Bertawakallah kamu ke atasnya. Tapi dibalik, alaihi tawakkalu. Memberi maksud Nabi Musa bukan hanya menyuruh Bani Israil bertawakal ke atas Allah, tetapi Nabi Musa suruh Bani Israil bertawakal pada Allah sahaja. Ada kalimat sahaja. Didahulukan alaihi itu untuk bermakna taksis, khusus. Tak boleh pada yang lain. Hanya Allah saja yang mesti mereka jadikan wakil. Dan mereka pun, respon mereka tengok. Mereka meresponnya, alallahi tawakkalna. Sama. Antara suruhan dengan pelaksanaan sama. Alaihi tawakkalu. Mereka kata, alallahi tawakkalna. Mereka tak kata tawakkalna alallah. Seakan-akan Bani Israel, sami'na wa ta'na ya Musa. Karena engkau suruh kami bertawakal hanya kepada Allah, kami pun bertawakal hanya pada Allah. Dua kebaikan. Ini syarat, ini penting sekali. Jangan dibalik. Kalau katakanlah Allah Musa kata tak alaihi tawakkalu, lalu mereka kata Allah tawakkalna ala Allah. Itu tak sempurna. Dia melaksanakan suruhan tapi tidak sebagaimana yang disuruh. Ada kekurangan. Ibaratnya suruhannya suruh buat 5 tapi dia hanya buat 3. Di situ ada kecuaian. Ini contoh. Jadi ini Bani Israel yang baik ya, saat itu masih di bawah bimbingan Musa yang masih hidup itu. Nih, saya tertarik ini dari segi bahasa itulah. Ai faqalu alal faur, mereka segera merespon perintah Musa itu. Mumtathilina amrahu hina alimu, segera melaksanakan perintah Musa ketika mereka mengetahui dan menyadari anna injazal wa'di mauqufun madzalik. Bersegeranya Bani Israel memenuhi permintaan Musa itu oleh kerana mereka yakin seyakin-yakinnya. Bukan hanya tahu, yakin seyakin-yakinnya. Anna injazal wa'di mauqufun ala dzalik. Bahwasanya ditunaikan, dilaksanakan janji Allah. Allah akan melaksanakan, menunaikan janjinya pada mereka bahwa Allah akan beri kemenangan itu bergantung. Bergantung kepada sikap tawakal mereka. Jika mereka bertawakal sebagaimana yang Allah, yang Musa perintahkan atas perintah Allah, Allah akan tunaikan janjinya buat mereka. Tapi jika mereka tidak bertawakal, atau tetapi tidak sebagaimana yang disuruh,
kemenangan Allah tidak akan tunaikan. Walaupun Allah sudah menjanjikan kemenangan. Nah, inilah. Jadi mereka segera melaksanakan perintah tawakal sesuai dengan arahan karena mereka yakin injazul wa'dil. Allah akan menunaikan janji Allah kepada mereka bahwa Allah akan beri kemenangan itu bergantung kepada tawakal mereka. Mereka segera melaksanakan perintah Musa atau sebaliknya. Ini penting sekali ini. Alallahi tawakkalna itulah. Jadi kaitannya dengan keyakinan jemaah sekalian. Seakan-akan beginilah bahasa mudah. Seakan-akan untuk memudahkan pemahaman. Allah beritahu kepada Musa supaya Musa menyampaikan kepada kaumnya yang tertindas. Musa beritahu pada kaum yang tertindas. Wahai kaumku, Allah dah berjanji pada kamu. Walaupun kamu ini dalam keadaan lemah sekarang ini, di hadapan Fir'aun dan pengikutnya, jangan khawatir, kamu ini berada di atas jalan yang benar, mereka di atas jalan yang salah. Dan Allah pasti akan memberi kemenangan kepada mereka yang hak, yakni kepada kamu. Pasti itu, yang benar, yang hak pasti menang. Tetapi janji Allah ini bersyarat. Jika syaratnya kamu penuhi, maka janji Allah akan Allah tunaikan. Jika syarat kamu tak penuhi, ya tidaklah. Bila Allah tak tunaikan janjinya, bukan maknanya Allah ingkar janji. Tapi kamu tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah bagi terpenuhinya janji. Syarat itu alallahi tawakkalu. Alaihi tawakkalu. Itu syarat. Sebab itulah Bani Israel faham betul. Oh iya ya. Masya Allah. Allah suruh Musa suruh Allah suruh Musa, Musa suruh kami tawakal. Kami pun tawakal. Satu, dah. Musa suruh kami bertawakal hanya pada Allah sahaja. Kami pun bertawakal hanya pada Allah sahaja. Dilakukan dengan segera karena yakin. Ini yang bagus. Sikap seperti inilah yang perlu ada bagi setiap orang yang berada di atas kebenaran. Ingat ya, ayat ini cerita tentang sisi baik daripada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ada kebaikannya, direkodkan, diakui oleh Allah. Dan ini luar biasa menunjukkan keimanan mereka saat itulah jadi contoh bagi kita. Bagaimana sikap hamba bila berhadapan dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Wada'u bi ayyahfadhum rabbahum min fitnatil qaumil zalimin. Dan mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga mereka. Jangan sampailah mereka jadi fitnah bagi kaum yang zalim, bagi Fir'aun. Tadi disebutkan apa maksud fitnah tadi? Oh ya. Dzalika anna tawakkul 'alallahi huwa a'zamu alamatil iman. Yang sediman itu bahwasanya tawakul ke atas Allah itu adalah sebesar-besar alamat keimanan, tanda keimanan seorang. La yakmulu illa bisabri ala syadaid. Ini lagi. Kalau tawakal itu sebesar-besar alamat tanda keimanan seorang, tawakul itu pula tidak sempurna. Illa bisabri ala syadaid. Tawakul seseorang tidak sempurna tanpa sabar. Sikap sabar terhadap pelbagai ujian dan kesusahan. Oh ya. Tawakul tidak sempurna. Kecuali mesti disertai dengan sabar menghadapi ujian dan penderitaan. Mereka waktu itu sedang diuji ujian sangat dahsyat. Diperhambakan, Masya Allah lah. Lemah.
dalam keadaan yang serba lemah, diuji berbagai macam penderitaan. Tidak mudah jemaah sekalian meyakinkan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala akan beri pertolongan kepada mereka. Mungkin fikirannya kata, dari manalah kita boleh mengalahkan mereka ini? Serba-serbinya kita ini dari di atas kertas kalah. Dari segi kekuatan kita kalah. Dari segi pengalaman kita kalah, persenjataan kita kalah, pengalaman kita kalah. Mereka ini adalah tuan-tuan kami. Kami ini adalah hamba abdi. Di atas kertas tidak ada sesuatu yang boleh diyakini membantu kemenangan mereka. Dalam keadaan itu, yakin bahwa Allah SWT akan beri kemenangan. Itu susahnya luar biasa. Tapi bila orang sudah sabar atas penderitaan, di mana susah kesenang itu berlaku atas kehendaknya, mereka adalah yang zalim itu adalah makhluk Allah juga, yang segala perbuatannya disaksikan oleh Allah, ucapannya didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, suara mereka yang lemah pun didengar oleh Allah. Ya sudah, kalau semuanya sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang tidak yakin? Jangan fikir orang yang zalim itu boleh buat sesuka hati tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ditindas itu janganlah merasa sedih karena teruk tindasannya, tanpa meyakini Allah pun sedang melihatnya. Yang melihatnya. Dan Allah tahu skenario yang akan berlaku karena segalanya di genggaman tangannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Baik, saya nak bagi contoh mudah je mas sekalian ya. Nak bagi saya contoh mudah untuk memudahkan perkara inilah. Perkara ini. Katakanlah di tangan saya, ya sekalian. Katalah di tangan saya ini ada kertasnya. Di tangan saya ada kertas, ada tisu. Nih, di tangan saya ada tisu. Oke. Dan di tangan saya juga ada handphone, apa tak? Ya? Ada tisu dan ada handphone. Oke, ini tisu dan ini handphone. Kalau saya tanya pada jemaah sekalian, antara tisu dan handphone saya ini, mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat, lebih liar, lebih ini. Saya yakin semua kita akan jawab, handphone lah yang lebih kuat daripada tisu. Betul kan? Handphone lebih kuat daripada tisu. Kan kerah ini dibanting tak pecah. Tisu, alai saya bakar, terbakar. Saya koyak, koyak. Betul kan? Itu jawaban kita. Tapi orang yang berakidah, jawabannya, orang yang betul-betul akidah, jawabnya tidak begitu. Orang kalau ada akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya tidak, oh yang kuat adalah handphone, yang tak kuat adalah tisu. Tisu koyak, abak, bakar, terbakar. Di handphone susah. Tapi orang bergadah jawabannya begini. Mana yang lebih kuat, handphone atau tisu? Jawabannya terpulang pada awak lah. Mana terpulang pada saya? Kalau saya ingin merusakkan handphone saya boleh rusakkan. Saya banting, saya ketuk-ketuk, rusak. Kalau saya ingin mengekalkan yang tisu, boleh. Saya simpan. Saya simpan elok-elok. Kan jangka hayatnya lebih panjang. Tisu boleh panjang jahayanya. Karena saya tak rusak kan. Kuat, boleh bersatu tahun, tak rusak, 10 tahun. Masih ada elok. Handphone dalam semenit 2, hancur karena saya ketuk-ketuk lah, saya mata. Kan begitu kan?
Dari segi zahir, memanglah tisu, lembek. Ini. Tapi hakikatnya kalau kita berfikir panjang sikit, kan terpulang pada kita. Mana yang kita nak hancurkan, mana yang kita nak kekalkan. Maksudnya apa? Antara yang kuat, antara Fir'aun yang kuatlah di mata, dengan kaum Musa yang lemah di atas kertas. Tapi ingat, Fir'aun itu batil. Bani Israel pengikut Musa itu hak. Kalau kita tanya, mana di antara Fir'aun yang dan Bani Israel yang kuat? Ya, kalau tengok zahirnya, Fir'aun lah yang kuat. Bani Israel ya lemah, tengok dibuli, tak mampu apa-apa, dikejar, tak dibunuh. Tadi melawan, anak lagi dibunuh, perempuan ni tidak dihalau, diperhamakan. Jelaslah. Itu jawapan biasa. Tapi kalau kita yang berpunya iman, yang alallahi tawakkalna tadi, jawaban kita pasti terpulang Allah lah. Kan begitu kan? Terserah Allah lah. Jika Allah menghendaki, Allah boleh kuatkan Bani Israel dan hancurkan Fir'aun. Boleh. Kan kedua-duanya di tangan Allah, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terpulang pada Allah. Mana yang Allah hendak kekalkan? Allah yang Allah hendak binasakan? Fir'aun kah atau Bani Israel? Artinya yang kuat yang kita nampak kuat bukan jaminan yang ia akan kekal. Sementara yang dari mata kasar lemah, ia juga tidak bermakna ia akan musnah bila-bila masa. Tak. Bergantung. Nih pentadbirnya. Handphone yang kuat tidak bermakna ia akan sama. Bergantung saya. Kalau saya hancurkan, hancur dia. Yang lemah ini, tisu, tak bermaknalah jangka hayatnya pendek. Terpulang saya. Alam dan isinya, Fir'aun dan Bani Israel, Namrus dan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dengan pengikut-pengikutnya yang miskin, yang susah, bela birobah itu Allah hamba sahaya, Suhaib Arumi, Ammar bin Yasir, berhadapan dengan Abu Jahal yang mana nanti yang lebih lama jangka hayatnya, lebih banyak. Kalau tengok di atas kertas, memanglah tu Quraisy tu, Namrus tu, pasti lama. Ibrahim siapa penyokongnya? Dia hanya seorang saja, Ibrahim. Bukan anak orang besar, anak rakyat kecil. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu bila kita bicara tauhid. Bila kita bicara alallahi tawakkalna. Jawaban orang tauhid yakin seyakin-yakinnya. Kalau kamu nak tanya saya, nanti siapa yang jangkanya lebih lama, Namruskah atau Ibrahim? Jangan lihat mata kasarnya. Jangan kita terpulanglah kepada yang empunya Namrud dan yang empunya Ibrahim. Terpulang kepada tuannya. Yang empunya Namrud itu Allah, yang empunya Ibrahim itu juga Allah. Bagi Allah tidak ada masalah memendekkan jangka hayat penguasaan Namrus, walaupun dari mata kasar benda itu mustahil. Dan ini berlaku banyak daripada zaman dahulu hingga sekarang. Mulai zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Muhammad lahir, jamaah sekalian, sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, ada orang hanya beberapa hari, beberapa bulan lah. Ada kata 40 hari saja. Coba tanya Abu Abdul Muttalib, tanya orang kafir Quraisy. Ketika Makkah tidak diserang oleh tentera bergajah, pasukan kuat bergajah, hendak menghancurkan Ka'bah, apa kekuatan orang Quraisy menghadapi mereka? Tak ada. Bahkan ketua Quraisy waktu Abdul Muttalib menemui utusan tentera gajah ini. Bukan berunding, bukan minta kambing yang dirampas. Terkejut itu tentera-tentera bergajah.
Orang sebesar seharisma Abdul Muthalib rupanya hanya minta kambing yang kami rampas, bukan ingin mempertahankan Ka'bah. Lalu ditanya, kenapa kamu takkan? Tak, kami tak daya memegang Ka'bah. Ka'bah itu ada yang punya. Terserah kepada yang punya lah. Jadi Abdul Muthalib tidak melakukan apa-apa perlawanan. Boleh katakan Abrahah dan tenteranya boleh bermaharajalela. Ya. Dan mereka pasti yakin boleh menghancurkan Ka'bah. Kalau itu mencita-cita awal lah. Menguasai Makkah sekelip mata. Pasti itu keyakinannya. Dan di atas kertas kan begitu. Tapi apakah hakikatnya seperti itu? Tidak. Sama sekali tidak. Tapi siapa nanti yang menang? Siapa yang kalah? Siapa yang pendek umurnya? Siapa yang dikekalkan? Terpulang kepada tuannya. Kan Ka'bah ada tuannya. Abraha itu ada yang menciptanya. Yang mencipta alam semesta termasuk Abraha, termasuk Abdul Muthalib, termasuk Ka'bah, termasuk bumi itu. Allah, terpulang pada Allah. Akhirnya apa yang berlaku? Adakah Ka'bah hancur? Tidak. Adakah orang Quraisy waktu dibinasakan walaupun tidak melawan? Tidak. Orang Quraisy selamat semuanya. Ka'bah selamat. Yang hancur siapa? Orang yang selama ini membanggakan paling kuat. Abraha. Tentera bergajah. Dan hancurnya pun dihancurkan Allah dengan kekuatan yang ya macam tak seimbang. Hanya dengan burung-burung. Inilah yang perlu kita yakinkan dalam hidup kita. Jadi bila Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah ayat seperti ini, sudah dapat pengajaran. Tak semestinya mereka yang di atas kertas itu jumlahnya sedikit dan lemah, pasti selama-lamanya akan terus ditindas dan tidak mungkin menang. Tak. Sementara yang jumlahnya banyak, yang kuat, yang hebat, yang selamanya akan terus menang. Tidak. Kemenangan dan kekalahan tidak ditentukan oleh jumlah. Tidak akan oleh kekuatan. Tapi kemenangan dan kekalahan itu ditentukan oleh siapa yang hak, siapa yang batil. Itu syarat utama. Bila ia berada di atas hak, pasti akan beri kemenangan. Suatu saat. Pasti. Tapi sana diperjuangkan. Sementara yang batil, segagah manapun, pasti akan kalah suatu saat. Bagi saya ini perlu yakini, saya yakin-yakinnya. Saya yakin-yakin. Artinya yang kuat belum tentu menang. Gitulah. Dan yang lemah belum tentu kalah. Belum tentu kalah. Dan itu berulang-ulang sejarah sini daripada zaman dahulu hingga sekarang. Sekarang lihat saja. Yang bermaharajalela Yahudi, katalah Zionis, dan Amerika. Sebagai polis dunia. Sehingga orang Islam pun menjadi pesimistik. Oh, tidak boleh. Saya itu kita kagum dengan saudara kita di Palestina yang tetap semangat. Kita kadang ada orang yang meremehkan. Macam mana kamu nak melawan Yahudi Zionis? Mereka dengan senjata M16, mereka dengan fighter jet, mereka dengan kereta kebal. Kamu lawan dia hanya dengan lastik, dengan batu. Kamu kalau dengan bunga api, macam mana nak menang? Ya memang orang Muslim waktu masih lemah. Mereka sudah berdaya upaya, pasti mereka sudah ikhtiar. Tapi saat itu kemampuannya. Tapi kita jangan meremehkan, alah, namanya sampai bila-bila akan dipulun habislah. Tidak, ya mas sekalian. Sama sekali tidak. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyaksi, Allah mendengar kedua belah pihak. Allah menyaksi, Allah mendengar kedua belah. Itu yang penting. Tawakal. Itu syarat kesempurnaan iman dan Islam. Sementara tawakal itu tidak dinilai sempurna jika tidak ada kesabaran menghadapi kesusahan.
Kenapa itu disyaratkan? Sebab begini jamaah sekalian. Biasanya orang yang ingin bertawakal kepada Allah ini semasa dia susah atau semasa senang ya. Biasanya semasa susah. Orang kalau senang biasanya tajuk tawakal itu hilang. Macam ni suruh tawakal dia senang lenang. Nak apapun dapat, nak itu dapat, dia sehat tak pernah sakit, dia kaya tak pernah miskin, dia untung tak pernah rugi, dia berjaya tak pernah gagal. Ia sentiasa kuasa, bertakuasa, tak pernah hilang kuasa. Jadi tajuk tawakal itu tak ada dalam fikiran orang-orang yang seperti itu. Walaupun tawakal ini kewajipan bagi setiap Muslim dalam keadaan apapun dia, dimanapun dia. Hanya realiti dia, tajuk tawakal ini ada pada diri orang sedang susah, menghadapi masalah, menghadapi ujian. Saya itu perlu kesabaran. Orang yang senang biasanya tak peduli apa itu mana tawakal. Kamu tahu tawakal apa? Aku senang dah. You tak payah cerita tawakal lah, aku ni senang. Itu ibaratnya macam handphone ni lah. Macam besi lah. Yang begitu yakin bahawa dia akan kekal hidupnya. Kan aku kuat. Dia lupa. Dia bila-bila masa boleh menjadi dodol. Boleh menjadi bubur bila dibakar oleh tukang besi. Iya. Bila-bila masa besi yang sombong tadi, yang menyandarkan kekuatan dirinya, dia lupa suatu saat boleh jadi dodol, boleh jadi bubur bila sudah berada di tangan pandai besi. Alam dan isinya yang gagah perkasa, boleh hancur. Jangankan hanya Firaun, jangankan hanya Zionis zaman sekarang, matahari pun suatu hari boleh meletup, alam semesta boleh hancur bila dikendaki oleh Tuhan yang punya. Rabbul Alamin, nama Tuhan yang punya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, faham ya? Ini penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Sebab bila tidak, tadilah orang akan meremehkan. Satu membanggakan, akhirnya yang susah tadi putus asa lah. Nak bagaimana tak apalah, kami berpasalah. Seakan-akan dah putus hubungan dengan Allah. Walhal dia masih punya kesempatan untuk bergantung kepada yang maha kuat. Orang yang lemah akan menjadi kuat bila ia bergantung kepada yang maha kuat. Sebaliknya, orang yang kuat akan menjadi lemah bila putus hubungan dengan yang maha kuat. Ingat, ini kaitannya dengan keyakinan kita yang dalam hati kita. Kesimpulannya, jamaah sekalian, disebutkan oleh, ini yang saya baca dalam tafsir ya, tafsir Marogi ini saya ambil dari tafsir Marogi. Rabbuna maqalu, ketika mereka berkata Rabban, wahai Tuhan kami tadi, la tajana fi narikum bi ay la tusallit alaina fayaftuna. Saya ulangi sekali. Wala taftina bihim fanatawalla an ittibai nabiyina aw anta asma fihi firaran min shiddati dulmina lana dulmihim lana. Wala taftina bina fayazdadu kufran wa inadan wa dhulman bidhuhurihim alaina wa yadhunnun annahum 'alal haqqi wa nahnu 'alal batil. Ini tadi telah saya sampaikan, hanya menggunakan uslub yang sedikit berbeza. Jangan engkau bagi mereka kemenangan. Jangan engkau bagi mereka kebebasan berbuat zalim terhadap kami. Karena bila engkau beri itu ya Allah, pasti mereka yakin mereka itu berada atas jalan benar dan kami berada di atas jalan yang salah. Kami tidak mau mereka terus-menerus terpedaya dengan keyakinan yang batil. Maknanya yang teraniaya ini masih menyayangi si penganiaya. Ini hebatnya Bani Israel saat itu. Walaupun dalam keadaan teraniaya, tapi dalam hati kecilnya masih ada rasa sayang kepada si penganiayanya. Rasa kelas kasihan itu yakni jangan sampailah mereka ini terus merasa benar. Itu kan kasih sayang itu. Sebab bila suatu saat mereka sudah merasa salah, pasti akan menerima kebenaran.
Tapi bila mereka tak pernah merasa bersalah hingga bila-bila, susah kebenaran kami sampaikan pada mereka. Tengok. Hebat tak hebat Bani Israel yang seperti ini saat itu. Dalam keadaan jadi mangsa, tapi masih ada rasa kasihan kepada yang menzaliminya. Ya, yang menzaliminya. Aisaluhu ala yuhirum alaihim faidun anhum khairun minhum wa anhum innama sullitu alaihim likaramatihim alaihi wa hawanil akhirin. Sama, kata Imam At-Tabari pun sama. Imam At-Tabari dianggap sebagai imam mufassirin. Imam At-Tabari sebagai ketua mufassir pun beliau memahaminya sama. Mereka mohon pada Allah agar Allah jangan beri mereka kemenangan. Orang Fir'aun ini kata mereka. Sehingga mereka meyakini bahwa mereka benar. Sebab kalau mereka diberi kemenangan, mereka fikir itu adalah karomah yang Allah berikan pada mereka. Dan jika orang mukmin, orang Muslim, pengikut Nabi Musa, diperlakukan sesuka hati oleh mereka, dihina, tak melawan, ya itu sebagai bukti kebatilan mereka. Dan itu bahaya. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Tolong doa ini diamalkan. Karena position kita hari ini sebagai umat Islam secara amnya, karena umat Islam ini ibarat tubuh badan yang satu, ya belumlah boleh dikatakan kuat. Umat Islam di mana-mana masih menjadi sasaran buli, sasaran kezaliman, sasaran ketidakadilan. Walaupun dalam ukuran yang tidak sama. Ada umat Islam yang dilakukan tidak adil sedikit. Ada yang dilakukan tidak adil lebih. Ada yang dilakukan sangat-sangat tidak adil. Ada yang dilakukan sangat-sangat zalim. Maka sudah selayaknya orang Muslim berdoa pada Allah. Satu di antara doanya ya ini. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz. Tapi difahami maknanya ya. Maknanya seperti mana yang kita pelajari tadi. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Begitu suruhnya bersih. Umat Islam dan kita tujuan kepada si penganiaya orang Islam. Secara umum sajalah. Sama ada si pelaku kezaliman orang Islam, orang bukan Islam, mulai yang paling dasar yakni Zionis Yahudi, hinggalah si pelaku kezaliman orang Islam mungkin orang Nasrani atau orang kafirin musyrikin, atau wal'iyadzubillah, mudah-mudahan tidak ada, si pelaku kezaliman kepada orang Islam ini orang Muslim sendiri. Orang Muslim sendiri. Jadi doa ini doa yang paling adil. Sangat yang paling adil karena walaupun mereka ini sentiasa menjadi mangsa kezaliman yang dalam jangka sangat lama, nampaknya Bani Israel tidak mau berdoa kepada Allah agar Allah binasakan Fir'aun. Itu menariknya. Tidak mau berdoa pada Allah agar Allah hancur leburkan Fir'aun. Tapi yang mereka minta, ya Allah jangan bagi mereka kemenangan. Sebab dengan kemenangan yang kau berikan kepada mereka itu nanti akan membuat mereka semakin yakin bahwa mereka itu benar. Jadi luar biasa itu. Mampu menahan kegeramannya. Sebab kalau ikutkan perasaan kan, ya mohon aja pada Allah, ya Allah hancurkan mereka ya Allah. Itu lagi puas rasanya ya. Lagi puas rasanya. Jadi jamaah sekalian, lagi sekali yang perlu kita yakinkan diri kita masing-masing dalam menjalani kehidupan. Dalam ketika kita berpikir secara kita berpikir tentang umat Islam ini secara
Secara makro lah. Kita berfikir secara makro, yang kuat belum tentu menang. Yang menang belum tentu benar. So, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, khasnya karena ayat ini, kisah ini dalam Al-Qur'an. Yani Allah yakinkan bahwa kekuatan yang besar belum tentu dapat mengalahkan kekuatan yang kecil. Belum tentu. Bangsa yang besar, jumlah yang banyak, disertai dengan kekuatan yang hebat, belum tentu dapat mengalahkan bangsa yang kecil, jumlah yang sedikit, kekuatan yang tak seberapa. Kerana kemenangan itu tidak selalunya ditentukan oleh kekuatan. Saya ulangi, kemenangan itu tidak selalunya ditentukan oleh kekuatan. Ada faktor lain di luar perhitungan kita yang menentukan kemenangan. Apa faktor lain di luar pengetahuan kita itu? Dia yang memiliki segala-galanya dan kita tidak tahu apa rancangan dia, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, untuk mempertegas penjelasan yang kita pelajari tadi, coba jamaah rujuk di dalam surah Muhammad. Rujuk dalam surah Muhammad. Ayat yang ke-13. Coba. Surah Muhammad ayat 13. Ada? Kalau sudah jumpa surah Muhammad ayat 19, boleh tak ada di antara jemaah sekalian dengan sukarela lillahi ta'ala, tolong bacakan untuk kita semua. Muhammad 13. Sila. Saya persilakan untuk bacakan ayatnya. Sila, bismillah. Siapa yang nak baca? Ya, sila. Tak ada yang mau. Tak ada yang nak. Ya, sila. Ya, Muhammad ayat 13. Kenapa jauh sangat suaranya? Tak pakai mic. Ya, on kan dia punya audio. Sila. Dengar, Ustaz? Dengar? Halo, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat ahlaknahum fala nasira lahum. Masya Allah, tabarakallah. Ya, masih banyak. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Ini pelengkap penjelasan yang kita pelajari tadi.
Yang baru saja saya tadi, yang kuat belum tentu menang. Sehingga tadi saya ulangi, Allah sebenarnya meyakinkan pada Nabi SAW bahwa kekuatan yang besar, jumlah yang besar, belum tentu dapat mengalahkan jumlah yang kecil, kekuatan yang kecil. Kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan. Karena ada faktor lain di luar perhitungan kita, tadi saya katakan, yang menentukan kemenangan itu. Apa faktor lain itu? Kita tak tahu, karena itu di luar pengetahuan kita, di luar analisa logik kita. Macam mana tuh? Ya, kayak itu rancangan yang empunya alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang nyata dan yang gaib. Itu rancangan dia. Mana dalilnya? Coba perhatikan ayat ini. Luar biasa. Wa ka'ayyin min qaryah. Dan betapa banyaknya negeri. Ka'ayyin min itu mana betapa banyak. Jumlahnya tak terkira. Kalau nak dikira pada semenjak zaman Nabi Nuh hingga sekarang, oh tak kira lah. Sebab itu banyak sangat. Bukan satu dua, banyak. Allah yang beritahu. Dan sudah berapa banyaklah negeri. Negeri itu, hiya negeri, asyaddu quwwatan. Lebih kuat, lebih gagah, lebih hebat, lebih dahsyat. Min qaryatika, dari negerimu, wahai Muhammad. Seakan-akan Allah beritahu pada nabinya, ini sebagai, apa ya, tadi saya katakan, meyakinkan Nabi SAW. Supaya Nabi ini sentiasa bersifat tafa'ul. Orang Islam dah sentiasa tafa'ul, optimistik, husnudzon kepada Allah, yakin dengan janji Allah. Caranya bagaimana? Allah beritahu Muhammad, aku nak beritahu kamu dan beritahu kepada kaum kamu. Betapa ramainya negeri-negeri, negara, bangsa yang sangat dahsyat. Berbanding negeri kamu. Negeri Arab maksudnya. Umat dahulu jauh lebih dahsyat daripada musuh kamu di Makkah. Ini hanya Quraisy. Boleh dikira dengan jari. Yang kuat, kekuatan orang Quraisy ini tidak sebanding dengan kekuatan kaum-kaum dahulu. Quran kata dalam ayat lain tidak pun sampai 1/10-nya. Allahu Akbar. Tak sampai 10%-nya. Maknanya umat sebelum kamu dahsyat-dahsyat. Dahsyat-dahsyat. Bangsanya besar, negerinya besar, kaumnya besar. Allati ahrajaka, berbanding kaum kamu, negeri kamu, orang Quraisy yang menghalau kamu keluar. Kan orang Quraisy menghalau Nabi dan sampai keluar sehingga Nabi hijrah ke Madinah. Jadi jangan kamu pikir negeri kamu, negeri Quraisy, kafir Quraisy itu bangsa yang hebat, bangsa yang kecil berbanding bangsa yang lain. Bangsa yang lebih besar daripada mereka, Allah kata, ahlaknahum. Kami telah hancurkan mereka. Fala nasira lahum. Dan tidak ada penolong bagi mereka. Coba kita buat kajian secara terbuka. Seberapa banyak jumlah kaum Quraisy yang memusuhi kamu? Bandingkan dengan jumlah kaum Nabi Lut yang memusuhi kamu. Oh iya pula ya. Seberapa jahat pelakuan Quraisy terhadap kamu, bandingkan seberapa jahat Namrus dan kaumnya menzalimi Ibrahim. Oh iya pula ya. Seberapa lama dan dahsyat kezaliman yang dilakukan oleh Quraisy terhadap pengikut-pengikut kamu, wahai Muhammad, bandingkan dengan seberapa dahsyat kezaliman Fir'aun dan pengikutnya terhadap pengikut Musa. Ya pula ya, rupanya sedikit, kecil. Lalu bandingkan pula seberapa kuat kaum kamu berbanding kaum Musa, Fir'aun. Hebat sangatkah Quraisy
berbanding Namrud. Oh, tak hebat ya Allah. Quraisy kecil. Quraisy sikit. Namrud besar, hebat. Fir'aun besar, hebat. Lalu Allah seakan kata, kalau kamu dah tahu kaum yang mereka itu hebat, yang hebat itu pun kami dah binasakan. Karena mereka batil. Ibrahim yang hanya satu itu pun akhirnya menang. Bayangkan, seorang Ibrahim yang hanya seorang melawan negaranya, boleh menang. Itu bila kami sudah menang. Jadi kuat atau tidak, menang atau tidak, itu bukan oleh kekuatan. Kan kuat jadi lemah jika aku melemahkannya. Yang lemah jadi kuat jika aku beri dia kekuatan. Kamu kena yakin itu. Fala nasiralahum. Dan bila kami dah hancurkan, tak ada siapa yang boleh. Bukankah tidak jelas macam mana janji Allah kepada kita? Ini bagaimana orang Islam itu wajib terus tawakal pada Allah, ikhtiar tawakal, yakin, sabar, yakin, sabar terus. Husnudzon pada Allah. Tidak boleh pesimistik, tidak boleh nampak gaya kita akan biar nampak gaya tidak. Itu tidak boleh. Putus asa seperti itu. Allah murka. Allah murka. Ini bagi saya luar biasa lah. Jadi kalau dibandingkan sekarang, seakan-akan, wahai orang Islam, kalau kamu merasa lemah lah, dan pasti kalah akan hancur lah, dileburkan oleh Yahudi Israel, apa kamu pikir Yahudi Israel itu jauh lebih kuat daripada Namrud? Ada kamu pikir tindakan mereka itu sungguh lebih dasar daripada tindakan Fir'aun kepada Bani Israel dahulu? Namrud, Fir'aun pun sekarang tinggal menjadi sejarah. Kami boleh hancurkan bila-bila masa. Dengan syarat kamu tetap yakin bahwa kamu berada di atas jalan yang benar dan sabar karena mereka berada di jalan yang salah dan batil. Mereka sedang menunggu kebinasaan, sedangkan kamu sedang menunggu kejayaan. Masanya bukan terserah kamu, tapi masanya terserah aku, kata Allah. Fi waqtin urid. Pada waktu yang aku kehendaki, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Mudah-mudahan memberi manfaat saya nyampaikan. Alhamdulillah kalau ada kongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah.